Sehat, perkenalkan nama saya Najwa Tahir dengan NIM 24055551039 dari kelas Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari SQL yaitu DML atau Data Manipulation Language serta melakukan demonstrasi pengquerying di terminal. Namun sebelum itu, yang pertama saya akan melakukan pemaparan materi mengenai pemahaman saya terkait DML. Jadi, DML ini adalah salah satu bagian dari SQL atau Structured Query Language, di mana SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengelolaan data di dalam suatu basis data. Sedangkan DML itu adalah salah satu bagian dari SQL yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap data di dalam basis data. Nah, DML ini memiliki sintaks dasar yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap data. Yang pertama ada insert. Insert ini adalah sintaks manipulasi data yang digunakan untuk memasukkan data. Lalu ada update. Ini sintaks manipulasi untuk melakukan suatu pembaruan terhadap data. Lalu ada delete, seperti namanya. Ini manipulasi untuk menghapus data. Lalu ada select. Ini adalah manipulasi untuk melakukan penyeleksian terhadap suatu data di dalam database. Lalu ada perintah tambahan. Perintah tambahan ini biasanya dikombinasikan dengan sintaks dasar yang ada di sini. Yang pertama itu ada klausa where dan order by. Yang pertama where. Where ini adalah suatu klausa untuk penyaring data berdasarkan kondisi tertentu gitu. Contohnya misal kita mau melakukan penyeleksian data dengan kondisi, jadi kita akan memadukan select dan where. Untuk contohnya nanti saya akan jelaskan saat ada satu demonstrasian di terminal. Lalu ada order by. Order by ini adalah klausa untuk mengurutkan suatu hasil query berdasarkan kolom tertentu. Lalu ada operator. Di sini ada like dan in. Untuk yang like ini adalah operator untuk pola pencarian yang digunakan di dalam where gitu. Jadi nanti ini akan dipadukan juga dengan where. Lalu ada in. In ini operator untuk memeriksa apakah suatu nilai termasuk di dalam daftar nilai tertentu. Lalu terakhir ada alias atau as. Ini digunakan untuk mengganti nama kolom sementara. Jadi kayak alias aja gitu. Jadi nama kolom aja tidak terganti. Oke, saatnya ini typo, mohon maaf. Demonstrasi di terminal. Di sini saya menggunakan local server mum dan sudah menyala ya. Sekarang untuk mengakses MySQL di mum saya akan ke pet applications mem library bin mysql min u min p. Oke, maaf, ada sedikit typo. Oke, lalu saya diminta untuk memasukkan password dari mum saya. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam MySQL mum. Sekarang saya ingin mengganti nama pet di sini dengan nama database agar memudahkan nanti dengan from. Lalu ini untuk nanti diisi dengan nama database-nya. Oke, sekarang saya ingin mengetahui database apa saja yang ada di dalam MySQL saya dengan show databases. Sekarang saya akan memilih database mana yang akan saya gunakan untuk melakukan pencontohan manipulasi data dengan DML. Di sini saya akan menggunakan database DB toko komputer. Karena di sini use diikuti dengan nama database DB toko komputer. Jangan lupa titik koma. Oke, database change. Sekarang saya pengen tahu nih, tabel apa saja yang ada di dalam database DB komputer ini dengan show tables. Nah, ternyata ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam DB toko komputer. Sekarang saya ingin tahu bagaimana struktur dari masing-masing tabel di database DB komputer ini dengan describe
atau bisa juga dash saja. Lalu diikuti dengan nama tabel. Detail transaksi. Oke, ini adalah struktur dari tabel detail transaksi. Di sini ada ID detail transaksi, ID komputer, jumlah, dan harga. Selanjutnya, saya ingin mencari tahu struktur dari tabel jenis. Dash jenis. Ini adalah struktur dari tabel ID jenis. Ada ID jenis dan jenis komputer. Selanjutnya dash komputer. Ini struktur dari tabel komputer, ada ID komputer, ada jenis, nama komputer, spesifikasi, harga, dan stok. Lalu desk pegawai. Ada ID pegawai, nama, alamat, nomor telepon. Lalu desk pelanggan. Ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, dan tabel transaksi. Desk transaksi. Sini ada ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal, dan is lunas. Sekarang, saya ingin melakukan manipulasi terhadap tabel pegawai dengan memasukkan data di dalamnya. Dengan insert into, diikuti dengan nama tabel. Sini saya mau pegawai. Sebenarnya, setelah pegawai ini kita bisa ikuti dengan struktur tabel mana saja yang kita masukkan gitu. Tapi karena saya ingin memasukkan data ke dalam semua struktur yang ada di sini, jadi saya langsung saja dengan values. Ini adalah nilai yang kita masukkan. Jangan lupa buka kurung. Nah, kita harus mengikuti urutan dari kolom yang ada di dalam tabelnya. Sini yang pertama ada ID pelanggan, jadi 1, karena dia integer, dia tidak perlu tanda petik ya. Lalu nama. Ingat, karena di sini nama itu varchar, jadi kita harus menggunakan tanda petik. Misalkan Najwa. Alamat juga varchar. Denpasar. Lalu alamat. Oke, sudah. Lalu nomor telepon, karena ada integer, jadi tidak usah. Nah, saya ingin memasukkan data lebih dari 1, jadi jangan lupa tutup kurung, diikuti dengan koma, lalu spasi, buka kurung lagi, dan kita masukkan datanya lagi. 2. Oke, di sini saya sudah memasukkan data ke dalam pegawai. Kita bisa melakukan select from pegawai untuk memeriksa data apa saja yang sudah ada di tabel pegawai. Nah, ini sudah masuk ya. Data-data yang kita insert di sini sekarang sudah masuk di sini. Selanjutnya, saya ingin melakukan hal yang sama juga, yaitu melakukan insert
Lalu akan saya tampilkan lagi ke dalam tabel pelanggan. Oke. Biar nanti prosesnya lebih gampang, jadi di atasnya saya ikuti dengan nama tabel agar saya tidak bingung. Desk pelanggan. Oke. Insert into diikuti dengan nama tabel pelanggan. Values. Lalu di sini urutannya ada ID pelanggan, lalu nama, varchar, alamat, Denpasar, nomor telepon, ana@gmail.com. Jangan lupa tanda petik, kurung, lalu koma untuk memasukkan data selanjutnya. Oke, mohon maaf. Di sini terjadi kesalahan ya, di mana saya belum melakukan tutup kurung di sini. Ini akan mengakibatkan nanti datanya tidak akan masuk. Jadi kita errorin dulu. Insert into pelanggan. Biar cepat. Values, kita periksa apakah tanda petik itu semua sudah terisi ya. Oke, sudah. Oke, di sini kesalahannya. Lupa saya isikan tanda petik. Oke, lanjut. 3. Oke, query-nya sudah oke. Sekarang kita akan memeriksa dengan select bintang from diikuti dengan nama tabel pelanggan. Nah, tadi kita sudah melakukan insert data dan sekarang datanya sudah ada ya dari pelanggan. Nah, sekarang saya sudah melakukan manipulasi data terhadap suatu tabel dengan melakukan insert. Sekarang saya akan melakukan beberapa sintaks dasar juga, di mana saya ingin menyeleksi beberapa data dengan sintaks tambahan, mohon maaf, operator tambahan yang saya jelaskan sebelumnya seperti where, order by, dan lain-lainnya. Pertama, saya ingin melakukan penyeleksian data. Select from
pegawai where ID pegawai sama dengan 3. Jadi, maksud dari sintaks ini adalah saya ingin memanipulasi data dengan menyeleksi dari tabel pegawai di mana ID pegawai itu sama dengan 3. Nah, jadi sederhananya di sini saya pengen nampilin dari tabel pegawai itu mana data yang ID itu sama dengan 3. Nah, maka akan muncul di sini ID pegawai 3 dengan nama Tia, alamat Badung, dan nomor telepon 2343. Gitu. Saya juga bisa melakukan penyeleksian data dengan seperti ini, kurang dari 3. Jadi maksud dari sintaks ini adalah saya ingin menampilkan data dengan kondisi ID pegawai itu lebih kecil dari 3. Jadi ID pegawai yang lebih kecil dari 3 di sini akan tampil. Atau bisa juga kalau misalkan saya pengen 3-nya itu ikut juga, bisa dengan lebih kecil sama dengan 3. Nah, makanya 3 juga akan ikut. Lalu, saya bisa juga melakukan pengecualian di mana saya ingin semua tampil kecuali 3. Nah, maka semua data di dalam tabel pegawai ini akan muncul, tapi tidak dengan ID pegawai yang ada 3-nya. Begitu. Saya juga bisa melakukan seleksi seperti ini. Select from pegawai, where ID pegawai between. Seperti arti dalam bahasa Indonesianya, yaitu between, di mana saya ingin melakukan penyeleksian data di mana ID pegawainya itu di antara misalkan 2 and 5. Nah, jadi saya ingin menampilkan ID pegawai, saya ingin menampilkan data dari tabel pegawai di mana yang ID-nya itu di antara 2 dan 5 saja. Jadi, harusnya kan ada 1, tapi karena saya 2 dan 5, jadi yang tampil itu hanya data yang ID pegawai itu di antara 2 dan 5. Nah, tadi itu sudah berdasarkan ID. Sekarang saya bisa melakukan terhadap suatu, misalkan nama gitu. Where nama, like, seperti yang saya bilang tadi bahwa like ini bisa digunakan di dalam where gitu. Like, oke, jadi maksud dari query ini adalah saya ingin menampilkan data dari tabel pegawai yang namanya itu diawali dengan N. Nah, di sini yang muncul adalah Najwa. Karena di sini nama depannya N. Jadi yang muncul Najwa aja ya. Lalu saya bisa juga menampilkan yang belakangnya itu A. Nah, maka ini data-data yang muncul berdasarkan yang nama belakangnya itu berhuruf A. Seperti itu. Atau bisa juga, karena tadi sudah di depan, di belakang, saya juga bisa melakukan yang huruf A itu ada di tengah-tengah. Sini di tengah-tengah, di tengah-tengah, dan di tengah-tengah. Selanjutnya, saya akan melakukan penggantian nama kolom. Bukan diganti secara struktur, tapi hanya saat kita melakukan proses manipulasi data. Oke, select nama, ini adalah nama tabelnya, lalu as
panggilan, alamat as domisili, from pegawai kerja. Oke, jadi maksud dari query ini adalah saya akan melakukan pendeleksian terhadap kolom nama yang saya ganti menjadi, mohon maaf, bukan saya ganti, tapi saya jadikan alias nama panggilan, lalu kolom alamat saya berikan alias dengan domisili dari tabel pegawai. Yang tabel pegawai ini saya berikan alias dengan pekerja. Nah, jadi di sini kan harusnya dia nama dan alamat. Sekarang saya jadikan dia alias dengan panggilan dan domisili. Selanjutnya, kita akan melakukan kombinasi dengan in. Select from pegawai where nama in, misalkan di sini mohon maaf, Najwa Tia. Oh, mohon maaf lagi. Oke, error karena saya lupa karena saya lupa memberikan tanda kutip di sini. Select from pegawai where nama in Najwa Tia. Jangan lupa tanda petik dan jangan lupa titik koma. Oke. Di sini saya ingin melakukan penyeleksian di mana datanya itu yang ada di dalam Najwa dan Tia, yang namanya dan Najwa dan Tianya. Selanjutnya, oke, saya bingung saya ingin melakukan apa lagi. Oke, saya bisa melakukan, tadi kita sudah melakukan insert, select. Sekarang kita bisa memperbarui sebuah data gitu. Update pegawai, set nama sama dengan Tahir. Ya. Oke, jadi maksud dari sintaks ini adalah saya ingin melakukan update di tabel pegawai dengan memberikan nama Tahir, di mana nama itu sama dengan Najwa. Oke, kita periksa. Nah, tadi saya sudah melakukan update terhadap data yang namanya itu Najwa, saya ganti namanya dengan Tahir. Jadi bisa dilihat di sini sebelumnya namanya Najwa, sekarang dia sudah berganti menjadi Tahir. Begitu. Nah, tadi itu yang udah update. Sekarang kita akan lakukan select lagi. Select from pegawai, order by DSC. Oke, ada error guys. Order by, oke. ID pegawai. Oke, jadi maksud dari sintaks ini adalah saya ingin melakukan penyeleksian data di tabel pegawai dengan mengurutkan ID pegawai secara descendant, atau descendants itu dimulai dari yang paling besar. Jadi dia akan dimulai dari ID 5, 4, 3, 2, 1. Saya juga bisa melakukan
Sebaliknya dengan ascending. Oke, dia akan dimulai dari yang paling kecil. Oke, saya juga bisa melakukan pengecualian terhadap suatu data. Select from pelanggan where alamat where alamat is not. Sepertinya sintaks ini salah. Oke, we have an error. Kita use Denpasar at line 1. Oke. Di sini ada kesalahan. Seharusnya kita melakukan pengecualian itu setelah where alamat sampai dengan Denpasar. Oke. Di sini kita melakukan sebuah query di mana kita akan menampilkan tabel dari, kita akan menampilkan nilai data dari tabel pelanggan yang alamat tidak sama dengan Denpasar. Jadi ini yang muncul adalah data di dalam tabel yang alamatnya itu bukan Denpasar. Lalu sintaks dasar yang terakhir yaitu delete from pegawai where nama sama dengan Tia. Sekarang kita akan periksa apakah si Tia ini dia sudah terhapus dari tabel pegawai dengan select from pegawai. Nah, ini yang tadi sebelumnya Tia itu ada, sekarang dia sudah terhapus dari tabel pegawai. Sekian demonstrasi dari penerapan DML atau Data Manipulation Language bagian pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, dan materi yang kurang juga. Saya akan lanjutkan materi tentang DML bagian 2, yaitu Join Having, di bagian 2. Sekian dan terima kasih.